Shalom anak ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kamu yang ada di rumah? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, untuk mengantisipasi supaya hilang ngantuk kita, hilang lemas kita, ikuti gerakan ibu. Kita ucapkan yel-yel, kita tepuk semangat. Oke, ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak ibu, sebelum masuk pada materi, kita mainkan dulu dengan senyum kita. Oke, iya, tetap senyum. Kita masuk ibadah. Ibu yang memimpin doa di sini, kamu lipat tangan kamu dengan posisi berdoa. Terpujilah namamu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, materi kami hari ini. Tuhanlah yang menguasai kami, hati, pikiran, budi pekerti. Bahkan Bapa, segala sesuatu yang ada pada diri kami, Bapalah yang berkuasa. Dan hari ini kami serahkan semuanya, kiranya Bapa turut bekerja dalam pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kami, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu hari ini. Amin. Nah anak ibu, hari ini materi kita adalah tapi sebelum dahulu kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Nah, sudah sampai pada tujuan pembelajaran, maka materi kita hari ini adalah arti melayani. Nah, apa itu arti melayani dan bagaimana cara kita melayani di sekeliling kita? Ya, arti melayani adalah menguruskan, dan membantu apa-apa saja yang diperlukan oleh seseorang. Oke. Bahkan melayani dalam tritugas panggilan gereja termasuk dalam 3 panggilan untuk kita anak-anak Tuhan. Yaitu yang pertama, melayani, bersekutu, dan bersaksi. Nah, hari ini kita belajar tentang melayani atau dalam bahasa asingnya yaitu diakonia. Nah, tadi apa arti melayani? Ya, kamu betul. Melayani adalah kegiatan menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan atau membantu apa-apa saja yang diperlukan atau menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, sebelum mengarah pada materi selanjutnya, ibu mau mengarahkan kamu pada satu cerita di mana Yesus mau melayani ke-12 muridnya. Bagaimana bentuk pelayanannya? Salah satunya dalam tayangan video berikut. Kita simak ya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang.
tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Ibu sudah menyaksikan ataupun mendengarkan kisah Yesus yang membasuh kaki ke-12 muridnya. Nah, ajaib kan? Pemimpin yang mau melayani, bahkan dia adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, Guru, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Dalam arti mau membasuh dan menjadi pelayan bagi hambanya. Nah, teladan yang ditirukan atau dilakukan Tuhan Yesus pada murid-muridnya adalah suatu teladan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam arti kita tidak memandang siapa diri kita. Artinya dalam keluarga misalnya, dalam keluarga kita sebagai kakak, sebagai abang, kita punya adik, ataupun kita punya kakak. Tapi karena kita merasa kita abangan ataupun kita merasa kakak, jadi kita merasa hebat. Kita tidak bisa disuruh, kita tidak bisa bekerja, kita tidak mau membantu adik kita ataupun membantu orang tua karena kita merasa kita abangan atau kakaan. Nah, disinilah jelas bahwa sikap melayani yaitu turut membantu, seperti halnya teladan yang dilakukan Yesus. Yesus tidak memandang kalau dirinya adalah Tuhan, kalau dirinya adalah guru, tapi Yesus mau mengajari satu hal, bahwa teladan yang sudah dia berikan pada murid-muridnya harus dilakukan murid-muridnya kepada kaum sesamanya, ataupun diteruskan kembali sebagai karya pelayanan anak-anak Tuhan. Oke, nah contoh-contoh melayani dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya 1, melayani dalam keluarga, 2, melayani di sekolah, 3, bisa melayani di gereja ataupun di masyarakat ataupun di lingkungan. Nah, dalam 3 bentuk pelayanan ini, hal yang terdekat sekalipun yang bisa kita contohkan yaitu melayani di keluarga. Seperti tadi contohnya melayani di keluarga. 1, mau membantu, membantu anggota keluarga. Jangan anggap dirimu adalah lebih tinggi kedudukannya.
tetapi melayani juga ada sikap rendah hati, tidak menganggap dirimu itu sebagai orang yang paling tinggi derajatnya, tidak. Tetapi teladan Yesus mengajarkan kita, kitalah pelayan Allah, oke? Yang kedua, contoh melayani di keluarga, tadi udah membantu, iya, kamu patuh. Nah, sikap patuh ini juga termasuk melayani, karena melayani hati supaya dapat mengendalikan diri kamu sendiri. Contoh yang lainnya yaitu seperti membereskan, membantu, ataupun menyiapkan tugas tanggung jawabmu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, menghormati orang tua, menyayangi dan mengasihi anggota keluarga. Nah, yang kedua, contoh melayani di sekolah. Bisa saja kamu memberikan pelayanan pada temanmu dengan membantu ketika temanmu merasa kesulitan dalam belajarnya. Bukan seperti memberikan jawaban satu ulangan ya, bukan. Tetapi juga kamu bisa memberikan pelajaran ataupun belajar berkelompok. Ya, menyiapkan latihan atau tugas yang diberikan, menghormati guru, mematuhi tata tertib atau peraturan sekolah, bahkan melerai teman yang sedang bertikai ataupun berantem. Banyak hal lagi pelayanan yang dapat kamu lakukan. Membantu membersihkan ruangan sekolah juga bentuk pelayanan juga, anak ibu, dan bersikap dan bertutur kata yang baik juga bentuk pelayanan juga. Dan yang ketiga, bentuk pelayanan yang dapat kamu lakukan di gereja ataupun di masyarakat. Iya. Contohnya apa? Ya tadi satu, kamu juga bisa belajar mengasihi dengan cara mau rela membantu ataupun tolong menolong, mau membersihkan ataupun membantu pekarangan di sekitar lingkungan sekolah, menjaga kebersihan maksud ibu menjaga kebersihan di sekitar pekarangan rumah, ya termasuk lingkungan kan, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi anak ibu mau bekerja sama, tolong menolong, dan mau bertutur kata ataupun bersikap ramah juga saling melayani. Misalnya ada korban kebakaran, bencana alam di sekitar kita, kita bisa turut membantu dengan memberikan tenaga, pikiran, uang ataupun dana. Nah, tanpa ibu sebutkan pun pasti kamu lebih hebat. Oke. Nah, semua kegiatan pelayanan ini sebenarnya yang kita lakukan kepada sesama kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Iya. Kenapa ibu bilang begitu? Karena yang kita layani adalah umat ciptaannya. Jika kita sudah melayani umat ciptaannya, maka kita sudah berusaha juga melayani penciptanya. Ya kan? Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung Allah atau Tuhan kita, tapi kita sudah melakukan kewajiban sebagai pelayannya, yaitu melayani umat ciptaannya. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah, ibu sangat bersyukur ketika pelayanan yang terkecil sekalipun yang kita lakukan dalam rumah, kita bisa lakukannya dengan tulus ikhlas. Oke, nah ibu kasih ayat-ayat Alkitabnya ya. Contohnya kita buka Roma 12 ayat 11. Oke. Roma 11 ayat 12, apa katanya di dalam itu? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ya kan? Seperti halnya tokoh yang siap melayani sewaktu kecil siapa? Nah, ibu, ya kita bisa contoh tiru tokoh Timotius dalam buku cetak kamu. Juga bisa kamu baca ya nah ibu, Timotius, yaitu dalam buku cetak halaman 83. Nah, di situ keterangannya lebih lengkap lagi. Timotius mau melayani. Nah, siapa lagi di toko perjanjian lama yang ibunya sudah berjanji ketika dalam kandungan akan menyerahkannya kepada bait Tuhan? Siapa? Iya benar, Samuel. Iya, Samuel yang ketika masih kecil tetap dibimbing, melayani di rumah Tuhan. Dan walaupun dia masih kecil ataupun masih
melayaninya dulu di rumah ya anak ibu. Bagaimana? Itu tadi bersikap baik dan melakukan tugas tanggung jawabmu di rumah dengan melayani anggota keluarga. Iya, seturutnya seperti seorang pelayan. Iya, bersikap rendah hati, meniru teladan Kristus. Oke. Kesimpulan hari ini yaitu menjadi pelayan Tuhan berarti harus siap melayani ciptaannya, yaitu melayani sesama, melayani semua makhluk hidup, menyayangi semua makhluk hidup. Nah, melayani Tuhan berarti harus siap meneladani apa saja yang dilakukan Tuhan, seperti Yesus membasuh ke-12 muridnya. Bukan hanya kamu harus membasuh ke-12 murid ataupun membasuh murid-murid kamu ketika kamu menjadi guru, bukan. Kamu harus siap melakukan tugas tanggung jawab dengan kerelaan hati, dengan rendah hati, dengan sikap tulus ikhlas, dan memiliki sikap anak-anak Tuhan. Dia yang mau dan rela berkorban. Tuhan saja sudah rela berkorban, maka kita harus mengikuti jejaknya sebagai anak-anak Tuhan untuk rela dan mau berkorban. Oke, rangkuman yang kedua yaitu kita melayani bukan hanya untuk memberikan atau menerima hadiah, tetapi kita melayani bukti sebagai rasa syukur kita kalau kita sudah diselamatkan Tuhan. Jadi melayani sesama adalah bukti kalau kita sudah bersyukur pada Tuhan. Oke, melayani juga bukti sebagai tugas tanggung jawab anak-anak Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita sebutkan banyak memang, tetapi salah satunya Timotius, ya, yang sudah melayani sedari muda. Iya, Paulus juga boleh, Samuel juga bisa, dan lainnya. Apa alasan kita melayani? Yang pertama, karena kita adalah murid ataupun anak-anak Tuhan. Yang kedua, karena melayani adalah bukti rasa syukur kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, alasan kita melayani adalah karena kita adalah ciptaan Tuhan yang harus melakukan tugas tanggung jawab. Dan yang keempat, melayani merupakan kehidupan orang-orang Kristen sebagai wujud rasa syukurnya. Nah, anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat berarti buat kita semua. Dan jika hari ini ada kesilapan ataupun kesalahan, ibu minta maaf. Dan semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Tetap melayani dalam suka maupun duka. Oke anak ibu, semangat. Semangat melayani di rumah ya. Oke, kita tutup dengan doa Bapa kami. Oke, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu anak ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap semangat.